Oke, teman-teman semua, balik lagi di acara ngobrolin kerjaan. Nah, kita sekarang nih masuk ke episode kedua ya. Episode kedua kita masuk, terus kita menghadirkan juga narasumber berikutnya. Nah, ini teman lama gue nih. Teman lama gue nih, teman berjuang juga lah dulu lah gitu. Teman berjuang juga. Terus gue baru ngobrol-ngobrol lagi sama dia, kontak-kontak lagi gitu. Jadi menarik nih gitu, kerjaan beliau adalah seorang show management. Nah, penasaran gak nih show management tuh apa sih yang dilakuin gitu, dan bagaimana juga beliau bisa sampai ke pekerjaan tersebut gitu, journey-nya. Balik lagi kita bahas journey-nya gitu. Oke, di sini ada temen gua, Pako. Halo. Sehat kok? Alhamdulillah guys, Udah lama gak ketemu nih kita. lama banget ya. Kerja bareng pada dulu. Gak usah disebut mereknya tapi. Gak usah disebut. Kayak zaman Ricky Plik lah. Ya. Oke, ini Pako ini akan cerita-cerita lah gitu, akan cerita-cerita soal pekerjaannya dia yang tadi saya sebutkan gitu, tadi show management ya? Iya. Kok ya? Disebutnya show management. Disebutnya show management. Iya. Sebenarnya kalau gue lihat stories lo di sosial media itu, gue udah pernah menyaksikan pekerjaan itu, dan bahkan gue sebenarnya pernah di titik seperti lo. Oke. Ya, pernah di titik seperti lo, cuma penyebutannya bukan show management. Mungkin semacam apa ya coy sebutannya ya? Stage manager ya? Stage crew atau stage? Ya, stage crew or stage manager gitu. Gue pernah ada di posisi lo di beberapa event zaman dulu gitu. Nah, yang gue lihat adalah lo sekarang konsisten banget gitu. Dunia lo memang di perhelatan entertain ya kan, buat showcase, konser dan lain-lain tuh lo udah melanglang buana banget lah. Nah, di sini gue pengen lo mungkin bisa cerita ke teman-teman gitu ya, cerita ke teman-teman gimana sih Cok gitu perjalanan lo untuk menjadi seorang show management ini. Apakah ada keahlian atau sekolah khusus nantinya gitu untuk mencapai ke sana, dan kalaupun teman-teman yang mungkin nantinya tertarik gitu yang tidak punya network, bisa kemana cari informasinya gitu Cok untuk di profesi lo ini. Jadi di sini kita benar-benar mau kupas tuntas soal show management ini Cok. Gitu loh. Nah, pertama-tama gue pengen tanya background lo dulu Cok, ceritanya gitu. Background awalnya itu emang gue kuliah di Fakultas Komunikasi. Oke. Pas nih ya, komunikasi. Pas. Iya, oke. Fakultas Komunikasi, salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Nah, awalnya sih memang kuliah biasa, terus setelah jam kuliah tuh apa yang bisa gue lakuin ya gitu. Ikut kegiatan mahasiswa juga enggak gitu. Terus tapi gue kok interest sama salah satu bidang gitu, terutama event gitu. Nah, di situ gue coba untuk ada apa sih nih di event, di pertunjukan ini, di dunia show ini. Tapi selama gue interest tersebut, gue lebih suka mengulik orang-orang yang di belakang pertunjukan tersebut gitu. Jadi mengulik siapa yang menghandle event tersebut, siapa yang menjadi PIC di event tersebut. Akhirnya karena disupport juga dengan gue kuliah di Fakultas Komunikasi juga gitu kan, dan yang kuliah di situ juga kebanyakan orang-orang event juga. Akhirnya terbentuk lah tuh network tuh di situ. Jadi bermula dari situ sih sebenarnya. Oh, jadi memang bukan secara tidak sengaja lo diajak temen lo, tapi memang lo ada niatan Cok sebenarnya mau ngulik ya, berarti. Iya, kalau ngulik sih iya, tapi memang kalau memang untuk terjunnya memang awalnya pasti diajak. Gitu. Diajak ya tetap ya gitu. Dan kebetulan memang ada yang mengajak kan gitu. Betul. Iya, kebetulan gitu kan gitu. Iya. Terus oke, lo diajak gitu. Mungkin kan ini kan balik lagi ke yang gue mention di awal, kalau teman-teman pengen tahu Cok sebenarnya scope of work kerjaan lo tuh sebagai show management ini apa sih gitu. Kalau kita mengerucut lagi ke event kan banyak nih ya. Event banyak divisi-divisinya. Salah satunya adalah show management. Kita mengerucut ke show management itu sebenarnya show management itu adalah tim. Tim yang menjalankan rundown atau jadwal kegiatan dalam sebuah event gitu. Gitu. Yang sudah di approve, sudah di ACC oleh klien, oleh promotor, oleh siapapun yang bertanggung jawab atas event tersebut gitu. Jadi
kami ini tim eksekusi pada saat event berlangsung, running the event lah seperti itu. Skop pekerjaannya ya lebih ke bagaimana kita menghandle panggung, terutama arenanya tuh kan di situ ya, gitu ya. Karena panggung sebagai arenanya berhubungannya juga dengan banyak pihak gitu, dengan produksi, dengan tim vendor-vendor yang mensupport. Itu yang di panggung dan yang di FOH juga, di front of house juga bertanggung jawab atas kelancaran dan jalannya materi-materi yang akan ditampilkan, audio gitu, lighting. Termasuk ke pengisi acara juga coy? Betul, termasuk talent juga gitu. Pokoknya segala hal yang berkaitan dengan event tersebut dan yang berlangsung di panggung tersebut gitu. Oke. Ya, jadi memang lo ngakomodir. Timekeeper juga, maaf dulu. Timekeeper ya. Oke. Lo ngakomodir overall acara gimana pokoknya ini jadi sukses acaranya. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, lo udah ngejabarin semua maksudnya secara overall lo scope overall gitu. Kalau misalnya kita ngomongin untuk proses lo, Cok, untuk menjadi kesini, maksudnya gini, apakah sebenarnya ada nggak sih pendidikan yang khusus gitu? Maksudnya khusus untuk menjadi seorang di tim show management ini, ataukah memang kayak ujung-ujungnya ya udah, yang penting kita networking aja, terus memang lo tahu basic pekerjaannya seperti apa gitu? Oke, kalau dibilang pendidikan formalnya di Indonesia belum ada ya sama sekali gitu ya. Bahkan kalau untuk seni pertunjukan pun juga mungkin ada institusi yang memasukkan kurikulumnya di situ, tapi tidak secara fakultas tersendiri gitu. Oke. Nah, di sini gua awalnya juga untuk berkecimpung di dunia ini ya memang awalnya dari network ya. Dari network dan gua emang ada ketertarikan sendiri sebenarnya sih di dunia ini gitu, di dunia pertunjukan ini. Tapi selama gua menjalani ini nggak ada satupun yang memang lembaga pendidikan yang menaungi gitu. Oke. Berarti sebenarnya mungkin ya coy, nggak tahu ya gue bener apa salah ya. Mungkin juga nanti teman-teman juga ada yang bisa komen gitu. Jadi yang mungkin agak relate dengan pekerjaan lo mungkin kalau basic broadcast kali coy. Kurang lebih ya broadcast ya gue. Iya. Gitu mungkin kayak tim kayak apa floor director gitu kan ya kan. Karena memang kalau misalkan kita berbicara masalah itu kan, kalau misalnya broadcast itu kan lebih ke event-event yang live ya gitu ya. Berhubungannya juga dengan tim yang lain gitu. Jadi kebanyakan kalau misalkan gua ngerjain offline kurang lebih hampir sama sih, karena tim live juga mengerjakan rundown yang ada, cuma pendetailan aja agak lebih beda gitu. Karena treatment-treatmentnya kan juga berbeda kan gitu kan. Betul. Gitu. Kalau ya live atau online kita berhubungan dengan kamera, treatment blockingan. Blocking gitu. Kalau di offline ya live cam hanya sebagai support sih sebenarnya gitu. Oke. Nah, berarti event-event yang lo handle itu kebanyakan apakah lo ngerjain kayak festival musik atau apa? Itu yang paling banyak apa sih, Cok, yang lo sekarang handle? Sebenarnya sih apa aja. Karena buat gue event semuanya sama dan sama pentingnya gitu. Iya, betul. Jadi mau event yang skala kecil, skala besar, mau event corporate, festival musik, konser tunggal, apapun sih itu gue kerjain gitu. Karena ya event pada hakikatnya sama aja sih, ya lu menyelenggarakan sebuah pertunjukan gitu, menjalankan rundown dari A sampai Z, dari opening sampai closing gitu. Ya flow-nya sama aja sih menurut gua gitu. Cuma ya mungkin treatmentnya beda-beda gitu. Kalau kita menghandle event corporate itu mungkin sudah ada pakem-pakemnya gitu kan. Kalau kita menghandle event festival musik atau konser tunggal itu juga berbeda juga treatmentnya gitu. Dan ya challenge-nya juga beda-beda gitu. Iya, betul. Nah, nanti sebelum masuk ke challenge nanti kita ada partnya nih, Cok. Tahan dulu. Siap Pak Yuda. Tahan dulu. Terus berarti skala lu yang sekarang lo lakukan ada nasional kah, atau lo sudah pernah juga ada nggak sih, Cok? Maksudnya gue jujur belum pernah dengar ya, maksudnya
dari tim show management kayak yang lo lakukan sekarang, apakah ada opportunity nggak sih kalau itu kita bisa sampai bahkan membantu event di luar Indonesia gitu? Dari lo sendiri ada nggak sih lo pengalaman gue? Alhamdulillah pernah sih gitu. gitu. Iya, jadi ada beberapa negara lah yang pernah gue kunjungi untuk ya menjalankan event gitu. Ya nggak menutup kemungkinan juga sih gitu, karena intinya adalah pekerjaan show management ini, pekerjaan show management kan berhubungan dengan seni juga ya gitu. Iya, betul. Seni itu mutlak itu nggak harus mengkotak-kotakan doang, emang dari kota A, apa negara A, apa segala macam. Kalau memang lu kompatibel dari negara ini juga lu harus ya sah-sah aja kalau misalkan lu menjalankan event di luar negeri gitu. Benar. Nggak masalah sebenarnya gitu. Iya, dan kita juga nggak masalah juga kalau misalkan emang ada dari tim luar gitu datang ke sini membawa show management sendiri, itu sah-sah aja sih gitu. Dan lu pernah handle artis luar juga ke sini? Artis luar kalau handle secara personal belum sih, tapi kalau untuk yang untuk show management untuk di panggung pernah. Oh, pernah ya. Gitu. Ribet nggak? Ribet nggak ribet ya relatif ya gitu ya, karena yang semuanya sih nggak hanya luar sama sini sih gitu. Safety kan adalah yang pertama ya, yang paling utama gitu ya. Jadi terutama ya kalau orang luar ya memang itu yang jadi concern buat mereka. Mungkin ada trauma tersendiri atau gimana. Ya terlepas dari itu emang ya mungkin ribetnya di situ, tapi buat gue masih bisa terima sih. Ya. Masih eligible lah. Iya. Kayak gitu. Masih nggak neko-neko gitu. Paling riders ya cuy. Biasanya cerita-cerita unik ya riders ya. Lu gue pengen tahu kok. Ini sekalian buat teman-teman mungkin ada yang pengen nanya riders atau permintaan khusus dari talent atau artis yang ada di acara tersebut yang paling aneh yang pernah lu temuin kok. Yang paling aneh. Iya, request paling aneh, Cok. Mau internasional mau Indonesia terserah. Kalau nggak usah sebut namanya nggak apa-apa. Kalau internasional ya, kalau internasional karena emang kebanyakan gue menghandle-nya kan di panggung ya. Iya. Jadi lebih ke technical. Iya, technical betul. Lebih ke technical. Ya itu paling dari segi alat, dari segi source SDM-nya dia seperti apa, dia dari segi konstruksi panggung, dari segi ya mungkin. Oh, konstruksi panggung tuh sampai di request? Iya. Oh. Bahkan ada salah satu talent dari luar gitu ya, main di sini, main di Jakarta, dia minta, gue minta dalam panggung gue itu kita menyebutnya riser ya, tapi riser yang digabungkan jadi satu, akhirnya jadi panggung sendiri tuh. Riser. Jadi riser itu adalah modul yang biasanya tuh digunakan untuk level untuk. Oh, level, level untuk si pemain drum lah yes. Tahu gue. Main bassnya lah. Seperti itu. Cuma dia minta beberapa level, beberapa riser yang digabungkan menjadi satu, akhirnya jadi panggung sendiri di situ. Oh. Gitu. Tapi menjadi panggung di main stage. Menjadi panggung dalam panggung di main stage gitu. Oke. Itu sih nggak kebayang sih misalnya ya bagian dari props dan bagian dari konsep mereka sih. Iya, konsep mereka betul. Dan itu memang sudah di request oleh mereka dan di approve, dan ya kita mesti lakuin. Iya. Gitu. Berarti kalau ada request yang kayak sampai spesifik kayak gitu, lo akan adjust dari secara cost juga akan di-adjust ya semua ya coy? Betul. Karena lo butuh equipment tambahan ya kan? Sebenarnya kalau untuk masalah cost itu untuk tim show management itu memang bukan ranahnya ya, karena itu sudah masuk ke ranah produksi ranah ke technical director gitu ya. Kita hanya menerima checklist aja nih apa aja yang ada di panggung nih gitu kan. Props apa aja yang digunakan oleh si talent A, si talent B, si talent C gitu. Nah itu ya kita gimana caranya bisa nge-manage dalam arti ini akan menjadi seperti ini nih yang diinginkan oleh mereka. Cuma sebelum dan sesudahnya itu kan kita harus memikirkan ini level silamnya kemana, backline silamnya kemana, nanti munculnya seperti apa, timingnya seberapa lama gitu, dan mekanisme seperti apa, itu yang mesti kita atur sih. Betul, setuju. Karena
kalau talent tersebut konser tunggal sih nggak apa-apa lah. Itu berarti kan memang konsernya dia gitu. Dia mau melakukan apa aja bebas gitu. Yes. Cuma kalau ini festival musik dengan setiap talent mempunyai konsep seperti itu yang kita mesti pikirin tuh. Timingnya, mekanismenya gitu. Betul. Jadi kalau gue bisa kasih summary-nya nih, Pako ini nih, timnya ini adalah apa ya? Kalau gue bilang tuh bisa dibilang mungkin backbone dalam suatu acara, Cok. Kalau nggak ada lu nih, nggak ada lu sama tim lu nih, acara nggak bakal jalan. Siapa yang mau nge-handle gitu? Maksudnya kan lu memang sudah spesifik gitu, Cok. Ini kan lu buat traffic sama scheduling tuh semua harus sudah sesuai sama rundown kan gitu kan istilahnya kan, ya kan? Mungkin yang terlihat seperti itu ya. Cuma kami tim show management tanpa support dari produksi, tanpa support dari vendor-vendor yang terkait, kita nggak ada apa-apanya. Itu sebenarnya ya saling melengkapi deh. Saling melengkapi sebenarnya. Cuma lu istilahnya ini, lu gate terakhir, ya kan? Kami gitu. eksekutornya ya, gitu. Eksekutor dia. Lu gerbang terakhir untuk sampai show itu kelar, lu make sure semua produksi udah di awal, ya kan? Terus tim-tim ya mungkin sponsorship udah di awal semua kan. Dari segala lini ya, jadi produksi dari semuanya itu udah nge-wrap up. Nah itu serah terima ke kami gitu, serah terima ke tim show management gitu. Ya, kita gimana nge-manage-nya aja itu. Yes. Karena kalau gue discuss kok sama teman-teman ya yang ada di bidang event dan lain-lain gitu, memang yang apa ya, yang secara kasat mata tuh yang mungkin yang dilihat orang adalah oh ini siapa nih ininya apa promotornya siapa yang ditanyakan itu kan ya. Makanya tadi gue bilang kenapa lu sebenarnya kalau dihitung-hitung backbone juga di acara tuh ya karena itu kalian inilah orang-orang yang benar-benar dibalik suksesnya panggung ini gitu. Makanya tadi gue bilang kan tim sponsorship udah di depan ya kan gitu loh, udah duluan, production udah duluan ya kan gitu kan, udah semua ya itu yang akan terlihat sama orang gitu. Oh productionnya siapa nih, ininya siapa, IO-nya siapa, oh ininya siapa gitu. Tapi show management ini yang sebenarnya bahwa orang lihat gitu, lu kan orang-orang yang standby di pinggir-pinggir itu kan, cowok gitu kan di belakang stage gitu kan, lu kalau ada apa-apa lu pakai lu standby pakai HT dan lain-lain. Ya gue juga merasakan itu ya kan, kita juga pernah merasakan hal yang sama gitu. Nah itu maksudnya gue sendiri juga merasakan ya sama aja capeknya juga berkali-kali lipat. Ya kan? Udah gitu kita adrenalin di panggung kan, wah ini mic nyala nggak ya gitu, wah nih sound gitar digenjreng nyala nggak ya kan? Kayak gitu ya kan, pasti kan merasakan kayak gitu kan, kita kan dagdug juga gitu. Nah, cuma sorry kalau boleh dipotong, adrenalin itu yang bikin nagih Yud. asli makanya lo konsisten sekarang. Tapi maksudnya kalau ngomongin tadi lo ngomong kita singgung adrenalin itu bikin lo nagih gitu, suka dukanya Cok lo pasti punya gitu. Kalau misalnya lo mau cerita suka dukanya, ya mau dukanya dulu, mau sukanya dulu. Paling apa ya? Kalau kita lihat, kalau setiap pekerjaan mungkin semuanya ada sukanya. Pasti. Gitu ya. Betul. Di pekerjaan yang gue jalanin ini, sukanya sih banyak. Gue lebih menganggap banyak sukanya lah gitu. Karena kalau kita ngeliat dukanya ya kita ngeratapin terus. Iya, ngeratapin terus benar. Ya kalau sukanya ya, kalau habis event ya berarti ada fee muncul nih gitu. Ya enggak, maksudnya kayak sama kayak yang di belakang kamera juga gitu. Habis event fee muncul gitu. Sukanya tuh kalau misalkan segala aspeknya tuh berjalan dengan lancar nih gitu. Koordinasi terjalin bagus gitu. Talent walaupun minta requirement-nya banyak, cuma juga mereka juga bisa bekerja sama dengan kita gitu di panggung. Itu yang beberapa yang sering gue jalani seperti itu sih. Sama gitu. bisa foto bareng kan? Foto bareng malah jarang. Malah nggak pernah. Udah capek loh ya, udah capek. Oh maunya udah manggung nih buruan deh. Lu pengen pulang tidur. Terus sampai pagi lagi nih gitu. Iya sukanya itu sih. Terus terlebih kalau misalkan melihat klien puas ya. Gitu. Karena pride lagi ya. Iya betul ya. Klien puas, promotor puas, sponsor juga puas. Itu ya buat gue pribadi, wah ini kita secara tim sukses gitu ya. Nah dukanya kalau misalkan ya dari aspek-aspek tersebut tuh ada yang nggak berjalan dengan lancar gitu. Gitu. Terutama masalah internalnya mereka yang berimbas ke kami gitu. Internal dalam arti masalah dari entah IO atau promotor ke talentnya atau dari internalnya IO sendiri gitu. Masalah ya
ada juga perizinan yang masih belum beres, imbasnya ke kita juga gitu. Betul. Itu yang wah ini berarti akan molor nih, berarti akan ada banyak tantangan lagi nih gitu ke depannya gitu kan. Karena kita tanggung jawabnya nggak cuma ke klien doang. Kalau memang itu festival musik ditanggung jawabnya ke penonton juga gitu. Mereka udah bayar tiket kan pengen show yang oke lah. Iya. Itu sih gimana cara menyikapi dukanya itu ya senyumin aja tapi tetap kita lakuin gitu. Berarti itu termasuk yang lo tadi sebutin depan adalah challenge. Iya. Challenge-nya juga itulah. Oke. Iya. Tapi seru sih coy. Gue juga kalau misalnya nonton hadir di festival musik gitu ya, kadang yang jadi mata gue tuh ya justru ngeliat tim-tim kayak lo ini gitu loh. Kayak gue lihat gitu kayak kesibukan mereka. Wah kalau ada kabel keslip dikit aja kan langsung lari sigap gitu kan langsung. Ya itulah balik lagi gitu. Makanya gue bilang tadi ya lo bagian terpenting juga di sini lah gitu. Gate terakhirnya lah gitu sebelum acara itu selesai. Ya sebelum acara itu selesai gitu. Nah, terus kalau misalnya ngomongin status sebagai kalau di show management ini apakah lo statusnya sebagai karyawan tetap di entity-nya atau kita juga bisa freelance aja gitu jatuhnya? Oke, kalau secara show management sampai saat ini belum ada entity yang menaungi atau belum ada satu corporate yang menaungi itu show management ya. Jadi semua ini kita di hire secara professional hire. Dan ya statusnya freelance seperti gitu. Oh, jatuhnya maksudnya entity yang menaungi itu maksudnya apakah emang under jadi staff tetap gitu kan atau gitu kan lebih ke situ kan. Oh, jadi lo walaupun as a freelance tapi memang di hire sebagai profesional, memang yang dilihat jam terbangnya juga kan gitu dan experience kan pastikan gitu kan. Iya, oke. Jadi maksudnya bukan semerta-merta event konser gede atau festival musik yang besar terus lu main comot aja di pinggir jalan gitu kan istilahnya bantuin gue nggak bisa begitu juga tapi tetap memang dalam ranah yang profesional. Ranah profesional gitu. Karena ya emang pekerjaannya dituntut seperti itu sih. Yes. Gitu. Dan orang-orang yang memang nggak ada basic pun bisa belajar ya, Cok ya di sini ya. Bisa belajar. Bisa belajar ini ya gitu ya. Bisa belajar asal sebenarnya sih kuncinya adalah ya pertama mau belajar ya. Semua kan ada step-stepnya nih. Mau belajar dari bawah sama ya konsisten aja sih gitu loh. Untuk semua ya nggak cuma ini doang sih, semua pekerjaan juga kalau dilakuin ini dengan tekun dan konsisten itu pasti akan kelihatan hasilnya. Iya, setuju gua. Yuk catat yuk, bisa jadi ini yuk. Bisa jadi kisi-kisi kita terakhir tuh ke audiens. Oke, terus Cok, ini sesi terakhir. Gue lebih gini, gue penasaran kalau secara perspektif lo ngomongin income, ya. Tidak menyebut angka, hanya secara perspektif lo. Kalau posisi lo sudah berkeluarga dan punya anak, apakah ini bisa nge-cover nggak kalau kita dedicate di sini? Oke. Gitu. Menurut lo ya, perspektif lo ya, gitu. Sebelumnya gue disclaimer dulu nih. Iya. Gue belum berkeluarga. Oke. Pak Ko belum keluarga, ya nanti di komen aja atau DM gue sama Mario. Jadi selama ini yang income yang gue dapat ya, pendapatan yang gue dapat dari event khususnya pekerjaan show management ini, alhamdulillah menutupi segala kebutuhan gue. Iya. Itu dari perspektif gue terhadap diri gue sendiri gitu ya. Walaupun kita ngelihat dari kasuslah pandemi kemarin gitu ya. Pandemi kemarin menurut gue rata semua lini pekerjaan itu nggak ada gitu ya. Diharap semuanya. Tapi selama kita ada kreativitas gitu kan, akhirnya kan jadi kita bisa migrasi dari event yang tadi offline ke online gitu kan. Nah di situ juga alhamdulillah banget itu nggak terlalu berdampak signifikan ke gua gitu. Dan ya buat gua pendapatan gua di sini gua bisa cukup untuk ya share ke orang tua gua gitu kan. Gua bisa menghidupi diri gua sendiri dengan tagihan sana sini. Iya, betul. Nah, tapi kalau gua ngelihat bagi yang sudah berkeluarga ya gua ada teman, ada rekan kerja yang memang pekerjaan sama seperti gue juga gitu melakukan ini. Tapi dia dedicated Tapi dia dedicated suami istri malah gitu. Suami istri di show management itu juga bisa memenuhi kebutuhan keluarganya gitu. Bahkan juga
dia punya lini bisnis lain juga di bisa luar juga. itu gitu. Wah. Ya, karena pekerjaan ini balik lagi lo mengatur waktu lo sendiri kan. Betul, gitu iya. kan, ya. Jadi lu nggak terikat dengan siapapun gitu. Yes. Waktu lu fleksibel gitu. Yes. Beda kalau kita misalkan emang ya walaupun show management tapi kalau di corporate kayak kita ada jam kerja ya. Gitu. Tapi kalau di kami sih nggak ada. Iya. Gitu. Cuma intinya jangan kebanyakan nolak job ya. Nanti kasihkan kan ngatur-ngatur waktu sendiri, nolak job terus ya dilupain. Pinter-pinter tarik ulurnya aja. Iya. Oke. Menarik. Oke, nanti paling ya nanti one day kita akan ngobrol lebih deep lagi lah, Cok ya soal ini. Gua tertarik banget nih gitu buat ngulik-ngulik karena gue sampaikan juga ke teman-teman semua bahwa memang nggak nutup kemungkinan ya apa yang bukan menjadi keahlian kita pun asal kita mau belajar juga bisa Cok tercapai gitu loh ya kan. Apapun itu sih. Yes, yang penting itu. tekun sama konsisten. Iya, tekun sama konsisten. Nah, ini temen gua Pako ini sama jangan gampang baper. Ya, itu handicap banget tuh kayak gitu. Nah, makanya itu di awal gua ngomong nih temen gua Pako ini salah satu temen gua yang gue lihat sampai sekarang konsisten di bidangnya gitu. Sampai dia menciptakan ya itu gua aja pun baru dengar gitu sebutannya ternyata show management gitu. Karena sebelum-sebelumnya itu coy, stage crew, ya kan? Ya karena stage crew dan stage manager itu tergabung dalam tim itulah show management. Nah itu show management, betul. Nah ya jadi kebuka lah ya gitu show management ini apa gitu. Dan ya balik lagi tadi Pak udah deskripsiin bahwa memang bisa cover juga secara income dan lain-lain. Jadi ya approve lah pekerjaan ini coy. Boleh kalau jadi referensi. Ya mungkin kalau ada ini bisa ngubungin Paku. Nah Cok, lu ada sosial media coy? Ada. Lengkap ya semua ya. Gue soalnya ngeliat lu temenan di IG doang. Nggak misalnya kok dari temen-temen ada yang mau tanya bang, gue harus kemana ya bang kalau misalnya gue mau kayak lu gitu jejaknya gitu. Lu mempersilakan nggak sih? Boleh nanya nggak sih? Sebenarnya sharing aja sharing aja sih. Boleh kalau diskusi bareng gitu. Karena gue yang sekarang ini juga masih terus belajar sih. Iya, gitu. Ya, betul. Nggak menutup kemungkinan gue juga ibaratnya belajar dari orang yang baru gue kenal. Iya gitu. Mungkin kan ya tadi gue bilang Cok, takutnya banyak juga mungkin yang memang mungkin sehabis nonton video ini pas dia tahu show management seperti apa, dia nggak punya networking, dia nggak punya temen yang bisa ditanya soal itu gitu, mungkin ya gitu. Karena kan ada keterbatasan juga ya masing-masing orang ya. Kayak gue pun juga, ya tadi gue bilang gue aja show management baru tahu dari lu nih sebutannya ternyata show management gitu. Dan gue jadi nambah ilmu lagi lah gitu, buat tahu pekerjaannya seperti ini dan scope of worknya gitu. Berarti nanti gue boleh minta izin cantumin IG lo ya kalau ada yang mau discuss gitu. Bang, boleh bang, siapa tahu bang. Ya mau sambil ngopi bareng gitu. Ya, diarahin kemana gitu. Terus bang, gue ada kenalan nih bang kalau lo mau cari istri gitu. Itu terlalu deep. Aduh, oke. Ya paling segitu aja dulu teman-teman gitu. Nanti kita masuk ke episode berikutnya dengan narasumber yang mungkin sama kayak Pako nih yang menarik dan yang cukup menantang kita kulik-kulik ya gitu. Jadi stay tune terus di podcast Ngobrolin Kerjaan. Terima kasih semua teman-teman. Cok, terima kasih Cok. Sama-sama. Terima kasih ya. Terima kasih banyak lu udah jauh-jauh ke sini gitu. Nanti kalau lu ada apa kita mau tukar discussion lagi apa kabarin. Siap. Ya. Standby. Oke teman-teman, sehat terus buat teman-teman, sukses terus pokoknya dimanapun berada. Thank you banget.